Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik teman-teman, saya ingin membahas sedikit IPO. Beberapa banyak pertanyaan tentang IPO. Saya jelaskan. Pada saat Anda mau IPO, proses IPO sekarang itu sudah terbuka, transparan. Kemarin saja kita lihat ada beberapa masalah IPO dikerjakan oleh orang yang bekerja di bursa juga. Mereka bikin perusahaan, buat perusahaan di dalam perusahaan, buat bisnis dalam bisnis. Jadi mereka ya sebagai calo, kalau mau IPO lewat kami, kalau nggak lewat kami nggak IPO, gagal IPO-nya. Apalagi kalau IPO-nya lewat Pak Fir Abdul Jamal, itu pasti dijegal. Ya, itu adalah perbuatan oknum, bukan perbuatan direksi ataupun otoritas Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau Anda tidak diterima IPO-nya, saya mau kasih tahu, jangan mulai nyala-nyalahin bursa, nyalain siapa. Enggak, Anda lihat kenapa Anda nggak terima. Ada salah satu teman saya IPO, ngamuk-ngamuk. Loh, saya bilang, kamu ngamuk-ngamuk apa? Saya kan udah bilang, selesaikan dulu hutang pajakmu. Nah, kalau hutang pajak kamu nggak selesai, kamu nggak mungkin bisa IPO. Wong orang Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, itu satu atap semua. Mulai dari pajak, bea cukai, OJK, bursa satu atap. Gimana kamu mau lolos? Jadi kalau kamu tidak bayar pajak, ya wassalam, selesai. Ada juga, oke Pak Fir, saya mau IPO 2T. Saya IPO berapa aja, oke lah. Karena sampai hari ini saya masih tetap pembeli siaga terbesar. Dan saya sebagai investor, semua yang mau IPO, saya kasih jalan. Nah cuma, kalau utangmu nggak dilunasin, ya repot. Ada satu perusahaan besar, dia mau IPO 2 triliun, tapi utangnya masih 20 M. Kalau saya jadi dia, kalau saya IPO bakal dapat 2T, saya bayar tuh 20. Tapi kenapa dia nggak bayar? Akhirnya apa? IPO-nya mundur. Di situ aja kita udah bisa lihat. Kalau mau IPO, mentalnya udah mental pengemplang. Ya, begitu melantai, nanti ya sahamnya itu ya terbang terus gocap. Nah, jadi jangan nyalain, oh si Fir itu IPO-nya si Fir. Nggak ada. Saya nggak pernah ngajarin orang IPO untuk jadi bandit di pasar ngambil duit. Nah, kalau saya ditegur sama OJK, saya bilang, Pak Fir nggak bisa memberikan edukasi. Siapa bilang, Pak? Saya memberikan edukasi yang sangat lengkap. 1 tahun IPO saya lebih dari 21 IPO. 1 tahun seminar saya IPO banyak sekali. Tapi kan mengajarkan calon emiten sama aja mengajarkan bebek berenang. Waktu mau IPO semua cium tangan. Wah, Pak Fir guru kami. Tapi begitu melantai, jalan sendiri. Karena udah tahu caranya ngerampok duit, ya mereka jalan sendiri. Nah, masa mau salahkan saya? Ya. Jadi bagi teman-teman yang mau IPO, lihat dulu internalnya, ya, evaluasi internalnya dulu. Kalau masih ada sangkutan hutang pajak, selesaikan dulu. Kalau enggak bakal selesai. Terus kemudian jaminan, umpamanya aset masih nama pribadi, nggak bakal bisa. Harus masuk jadi nama perusahaan yang akan IPO tadi, ya. Jadi itu saja nasihat saya untuk IPO. Anda yang mau IPO, monggo silakan di bursa, siapa aja yang sesuai compliance aturan, Anda bisa melantai. Ya. Tapi IPO-nya jangan yang kecil-kecil, ya. IPO 20 M, 40 M buat apa? IPO kayak gitu, ya. Ibu-ibu sosialite juga, arisannya juga segitu, 20-40 M. Malu-maluin aja, hanya sekedar IPO, ya. Hanya sekedar IPO. Nah, itu nggak benar. Oke, sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten.